bagaimana caranya bertobat ya? Jadi kalau musibah itu sifatnya berupa azab ataupun teguran, maka kita harus sadar, dan kalau memang kita melakukan dosa-dosa besar, maka harus taubat. Ya, ini adalah kewajiban ya. Kalau dosa besar itu harus bertaubat dulu, sehingga bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak bertaubat, maka itu biasanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wajib bertaubat kalau kita melakukan dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ya dalam surat Ali Imran surat 3 ayat 135. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan ya orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji. Jadi fahisah ini perbuatan dosa yang sangat besar ya. Atau menzalimi diri sendiri, zakarullah, segera mengingat Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Nah, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ya kita melakukan dosa besar, fahisyah salah satu contohnya, maka kita ingat Allah, kemudian taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ya, dan kita sadar tidak melakukan perbuatan dosa itu lagi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa besar tersebut. Jadi ini kewajiban ya orang yang berbuat dosa untuk ingat dan kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam surah Az-Zumar ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, asrofu, melampaui batas, ala anfusihim, terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah. Ya, janganlah kamu berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa, yang besar, yang kecil, jami'ah, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada dosa yang besar, dosa yang kecil, dosa yang sangat besar, yang sangat-sangat besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita mau bertobat. Kita bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun dosa itu. Innahu huwal ghafurur rahim. Ya, sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Subhanahu wa Ta'ala ya, selagi kita masih hidup di dunia ini dan bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada dalam satu ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik ya. Nah, yang dimaksud dengan ayat ini ya, tidak mengampuni dosa syirik adalah kalau dia tidak bertobat di dunia. Jadi di akhirat nanti Allah juga masih memberikan pengampunan terhadap dosa-dosa yang lainnya. Dosa-dosa besar ya, maupun kecil, kecuali dosa syirik. Itu tidak diampuni kalau orang tersebut meninggal dalam keadaan syirik di akhirat nanti. Ya, jadi inilah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap umatnya, terhadap kita semua. Nah, bagaimana taubat itu ya yang disyariatkan dalam Islam? Apa sih taubat ya dan bagaimana ya? Ada 3 ya, atau 4. Ini tergantung bagaimana dosa tersebut ya. Syarat untuk taubat. Jika dosa itu ya berkenaan dengan
dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa besar ya, misalnya melakukan dosa-dosa yang sangat besar yang kita lakukan ya, itu ada 3 syarat untuk bertaubat. Yang pertama, dia berhenti berbuat dosa tersebut, jadi tidak melanjutkan. Kemudian menyesali bahwa kita telah berbuat dosa besar tersebut. Kemudian yang ketiga adalah berniat tidak akan mengulangi perbuatan dosa tersebut. Ini saja sudah cukup sebenarnya. Jadi taubat itu cuma 3 ini, ya. Kita berhenti berbuat dosa, kemudian menyesali telah berbuat dosa tersebut, kemudian berniat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Sudah selesai. Itu sebenarnya taubat seperti itu. Ya. Jadi dan biasa nanti diikuti dengan misalnya kita berdoa agar diampuni dan sebagainya. Tapi yang jelas 3 syarat ini harus ada ketika kita bertaubat. Nah, apabila dosa besar itu berkenaan dengan manusia lain, yang misalnya kita zalimi, kita ambil hartanya misalnya, maka syarat yang keempat itu harus juga dipenuhi, yaitu memenuhi hak orang-orang yang tidak dizalimi. Jadi kalau kita mengambil harta mereka dengan zalim, ya, maka kita harus kembalikan harta tersebut kepada mereka agar memenuhi syarat taubat ini. Ya, jadi ada 3 atau 4 syarat untuk bertobat, dan apabila dilakukan itu sudah cukup ya, berarti kita sudah bertobat. Ada juga anjuran ya agar kita melaksanakan sholat taubat, dan ini adalah sunnah ya, jadi hukumnya sunnah. Yang kewajibannya yang tadi 3 itu tadi ya, berhenti melakukan dosa, menyesal telah melakukan dosa, dan berniat untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Itu sudah cukup sebagai taubat. Bisa juga ya ditambah dengan melaksanakan sholat taubat ya, agar kita merasa lebih tenang ya. Jadi ini dari hadis Wan Ali, dari Ali radhiyallahu anhu qol haddatsani Abu Bakr wa sadaqa Abu Bakr. Jadi Ali ini mendengar dari Abu Bakar. Jadi hadis ini dari Abu Bakar ya, yang diriwayatkan juga oleh Ali ya. Qala, jadi Abu Bakar itu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ma min rajulin yudnibu dzamban thumma yaqumu fayatatahharu thumma yusalli thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lah. Thumma qara'ah hadhil ayat. Jadi di hadis ini ya, Abu Bakar mendengar Rasulullah SAW berkata, apabila ada orang yang melakukan perbuatan dosa besar, kemudian dia berdiri dan berwudu, ya, thumma yusolli, kemudian sholat, ya, sholat taubat maksudnya, thumma yastaghfirullah, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya, akan mengampuni dosanya, illa ghafarallahu lah, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Summa qara'a hadhil ayat. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat ini. Jadi ayat ini telah kita bacakan sebelumnya. Jadi ayat yang telah kita baca, waladina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, dan seterusnya. Jadi ini sebagai penjelasan dari ayat tersebut ya, bahwa apabila seseorang melakukan dosa besar kemudian dia sadar akan dosa itu ya, kemudian dia menyesal perbuatan dosa tersebut, kemudian dia berwudu dan melaksanakan sholat taubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat, akan mengampuni dosa besarnya tersebut. Jadi ini adalah anjuran ya untuk melaksanakan sholat taubat apabila kita tahu memang kita melakukan dosa yang besar. Nah, bagaimana tata caranya? Bagaimana tata cara sholat taubat? Ini kan tips ya, bagaimana kita menghadapi musibah. Kalau musibah ini adalah azab bagi kita, maka kita harus bertaubat ya. Ada 3 syarat tadi ya, bahwa tidak atau stop ya melakukan dosa tersebut, kita menyesal telah melakukan dosa tersebut, kemudian berniat untuk tidak melakukannya lagi.
juga kita bisa tambahkan dengan melakukan atau mendirikan sholat taubat. Bagaimana tata caranya? Jadi niat ya, kita berniat bahwa kita akan melaksanakan sholat taubat. Nah, niat ini bisa dilafalkan ya, kalau di Indonesia mungkin biasanya ya dilafalkan ya, misalnya usolli ya, dengan lafal usolli. Jadi usolli sunnatat taubati rakaataini lillahi ta'ala. Artinya saya berniat sholat sunnah taubat ya, ini sholat sunnah ya, bukan sholat wajib ya, 2 rakaat karena Allah. Jadi itu niatnya. Bisa kita baca keras-keras atau bisa kita baca dalam hati ya, karena niat itu tempatnya di hati ya. Boleh dibaca, boleh juga hanya dalam hati. Kemudian kita sholat 2 rakaat seperti sholat sunnah yang lainnya ya. Di rakaat pertama kita baca Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan surat yang kita hafal ya. Demikian juga di rakaat yang kedua. Jadi tidak ada kewajiban ataupun ketentuan untuk membaca ayat-ayat tertentu atau surat-surat tertentu pada rakaat pertama ataupun rakaat kedua. Jadi cukup kita baca ya surat yang kita hafal saja ya, setelah membaca surat Al-Fatihah di rakaat pertama ataupun di rakaat kedua. Kemudian membaca zikir dan doa ya setelah sholat taubat. Kalau kita tidak tahu banyak doa ya, cukup kita berdoa astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau cukup berzikir dan berdoa seperti astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku meminta pengampunan kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup dan maha berdiri, dan aku bertaubat kepadanya. Ya, cukup itu. Atau bisa dilanjutkan dengan zikir misalnya subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, kemudian astagfirullah, astagfirullah, seperti itu. Atau kalau kita bisa membaca, ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang disebut sebagai Sayyidul Istighfar ya, tuannya istighfar ya, yaitu doanya seperti ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alai wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini doa disebut sebagai Sayyidul Istighfar ya, tuannya permohonan ampun ya, doa permohonan ampun, yang artinya ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Engkau. Engkau yang menciptakanku, sedangkan aku adalah hamba-Mu dan aku di atas ikatan janji. Kita janji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan baik ya, sholat dan sebagainya, dan akan menjalankan dengan semampuku. Aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang telah aku perbuat. Aku mengakuimu atas nikmat-Mu ya, jadi kita mengakui nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan aku mengakui dosaku padamu ya, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni segala dosa kecuali Engkau. Ya, ini doa yang sangat dianjurkan ya, Sayyidul Istighfar ini kita baca kalau bisa setiap hari ya, setelah sholat maghrib ataupun dan setelah sholat subuh ya, karena hadisnya mengatakan kalau kita baca seperti itu maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita seharian penuh ya. Kalau kita baca 2 kali ya setiap hari ya, setiap pagi yang ba'da subuh dan setiap sore atau malam ba'da maghrib. Ini anjuran ya.